nanti yang akan menjadi umbi induk. Dia akan ini nanti akan membuat apa seperti ini akar ya. Kemudian tanaman satoimu ini akan melakukan proses kehidupan, yaitu mengambil unsur hara yang ada di tanah, kemudian nanti akan diolah ya menjadi energi, baik itu energi pertumbuhan untuk menjadi daun, batang, anakan ya. Juga nanti akan disimpan dalam bentuk, nah sebagian dari hasil proses kehidupan tadi, proses memasak unsur hara itu akan disimpan dalam bentuk tepung yang ada di umbi. Jadi umbi nanti baik, karena tadi ada beberapa teman-teman yang tanya terkait bagaimana untuk potensi pertunasan dari talas Jepang satoimu yang ukurannya kecil ya, atau ukurannya tidak sebesar terok ayam kampung, karena memang kadang untuk standar budidaya dalam skala luas itu untuk umbi yang bagus memang minimal sebesar telur ayam kampung ya. Tapi di sini saya ingin menunjukkan sebenarnya bagi saya pribadi, karena dan kita juga sudah lama bergerak di satoimu ya, hampir lebih dari 6 tahun yang lalu. Saya ingin menunjukkan bagaimana untuk potensi dari umbi kecil untuk menjadi apa generasi tanaman baru atau tanaman talas yang baru. Nah, ini saya di bagian di belakang rumah ini, area ini kita pakai untuk penyemaian ya, penyemaian dari umbi-umbi yang waktu itu kecil-kecil. Saya tunjukkan seperti ini, kecil sekali ini ya, nah kecil. Nah tapi kita lihat kalau umbinya itu sehat dan benar ya, dengan catatan baik dan benar. Salah satu kondisi baik yaitu dia kondisi sehat. Kecil seperti ini pun, nah ini ya, ini nanti juga bisa bertunas ya. Nah ini memang area sini saya pakai untuk yang mentunaskan ya, mentunaskan yang kecil-kecil. Nah ini juga kecil, nah kecil ya, ini tangan saya, ini kecil, ini kecil. Nah kita lihat ini tangan saya perbandingan kecil sekali. Jadi sekali lagi, kalau tanaman umbinya itu memang baik dan benar ya, baik kondisi sehat ya, dalam kondisi sehat tidak kena jamur, nah ini nanti bisa tetap bertunas dengan baik. Nah apa kemudian yang membedakan antara memakai umbi kecil dengan umbi besar? Nah kita bahas ini ya. Umpamanya saya ambil yang ini, nah ini kecil sekali ya. Jadi umbi seperti ini nanti ketika kita tanam atau kita semai untuk menjadi tanaman satoimu yang baru ya, dia tidak akan busuk. Nah kalau umbinya baik ya, dan umbinya benar. Sekali lagi, baik dan benar ini, konsep umbi baik dan benar ini nanti dipakai atau dibawa sebagai pedoman. Nah salah satu dari baik itu yaitu sehat ya. Jadi ini sudah lama ya muncul tunas, dia tidak akan habis ya, tidak akan busuk, tidak akan kempos, tapi dia akan tetap malah semakin atos seperti ini ya, keras. Nah kayak ini kecil ya, ini juga kecil. Nah dia, nah ini saya tekan-tekan, ini apa, keras ini. Nah ini yang nanti akan menjadi, nah umbi-umbi seperti ini nanti yang akan menjadi
umbi induk. Dia akan ini nanti akan membuat apa seperti ini akar ya. Kemudian tanaman satowimu ini akan melakukan proses kehidupan, yaitu mengambil unsur hara yang ada di tanah, kemudian nanti akan diolah ya menjadi energi, baik itu energi pertumbuhan untuk menjadi daun, batang, anakan ya. Juga nanti akan disimpan dalam bentuk, nah sebagian dari hasil proses kehidupan tadi, proses memasak unsur hara itu akan disimpan dalam bentuk tepung yang ada di umbi. Jadi umbi nanti ini akan semakin besar. Nah ini yang nanti akan jadi umbi induk ya. Nah sekali lagi bedanya apa ketika kita memakai umbi yang besar dengan yang kecil? Kalau umbinya sudah besar, maka proses pertumbuhannya lebih cepat karena dia sudah besar, sehingga nanti dari umbi yang besar ini kemudian nanti akan cepat untuk keluar umbi anak ya, umbi cucu, bahkan umbi cicit. Tapi kalau umbinya kecil seperti ini ya, ini nanti dia akan membesarkan umbinya dulu. Nah, dia akan membesarkan umbi induknya dulu, butuh beberapa waktu, kemudian akan muncul yang namanya umbi anak, umbi cicit, kemudian produktif lah istilah kita. Nah di situ, nah itu ya. Nah kalau pengen cepat bagaimana untuk pertumbuhan kayak gini nih? Berarti nanti ketika kuncinya di sini, ketika akar sejatinya dia sudah keluar dan menembus tanah. Kalau unsur hara di sini nanti bagus, banyak ya, maka proses kehidupan, proses memasak dia akan semakin cepat. Jadi proses pertumbuhan cepat. Makanya nanti kondisi nutrisi yang ada di lahan ini sangat penting ya, terutama untuk nutrisi dan air. Dan sekali lagi satowimu itu adalah tanaman yang tidak butuh nutrisi aneh-aneh. Pengalaman kita yang penting unsur organik sangat-sangat cukup, bahkan lebih. Kemudian di situ tidak ada hama tular tanah atau jamur, maka dia nanti akan cepat untuk menghasilkan atau cepat untuk produksi atau produktif ya. Nah ini, nah gitu ya. Jadi nah ini semuanya karena kecil waktu itu ya sudah saya pakai bibit sendiri ya nanti. Nah, cuma kalau kita memakai umbi, sekali lagi umbi kecil sebagai indukan, nanti untuk pertumbuhannya ya, untuk perawatan butuh sedikit ekstra nutrisinya di lahan. Nah itu teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk menjawab pertanyaan teman-teman, apa bedanya memakai umbi kecil, umbi besar, bahkan umbi induk. Umbi induk itu adalah, nah saya tunjukkan di sini. Gini. Nah ini karena umbi induknya besar kayak gini. Nah ini ya. Ini kan umbi induknya besar, dia ya cepat besar. Nah ini contoh, ini sebagian sudah kita ambil, kita pindah kemarin. Nah ini ya, ini umbi induknya besar karena dia besar, dia cepat namanya, karena kita mengali kayak tanaman porang itu loh. Kalau umbi bibitnya besar maka semakin cepat dia nanti juga produksi karena dia ibarat dasarannya sudah besar. Kalau kecil ya kadang butuh waktu. Cuma tidak menutup kemungkinan umbi kecil pun bisa dipakai kalau tidak skala produksi lebih luas, artinya tidak ada DO dengan perjanjian tertentu untuk hasil panen ya. Baik, itu sedikit penjelasan untuk perbedaan memakai umbi kecil dengan